Banyak orang hari ini mengenal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua organisasi besar Islam di Indonesia. Tapi tidak sedikit yang mengenalnya hanya dari perbedaannya. Bahkan, sebagian menganggap keduanya sejak awal memang berseberangan. Padahal jika kita menelusuri sejarahnya lebih dalam, justru kita akan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Muhammadiyah dan NU tidak lahir dari permusuhan, tidak lahir dari konflik akidah. Mereka lahir dari akar yang sama, dari keluarga ulama yang sama, dari kegelisahan umat yang sama. Sebelum kita berbicara tentang Muhammadiyah, sebelum kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama, bahkan sebelum kita berbicara tentang Wali Songo, pesantren, dan para kiai besar Nusantara, kita perlu kembali jauh ke belakang. Satu pertanyaan mendasar yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat menentukan cara kita memahami semuanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam datang ke Nusantara? Karena dari cara Islam datang inilah, kita bisa memahami mengapa wajah Islam di Indonesia seperti sekarang, mengapa ulama-ulamanya saling terhubung, dan mengapa perbedaan jalan dakwah tidak pernah dimaksudkan sebagai permusuhan. Jika kita membuka banyak buku sejarah lama, atau mendengar cerita-cerita populer, sering muncul anggapan bahwa agama besar selalu menyebar lewat kekuasaan dan penaklukan. Namun, Nusantara adalah pengecualian penting. Tidak ada catatan sejarah yang sahih tentang pasukan Islam menaklukkan Jawa, perang besar atas nama Islam, atau penguasa lokal dipaksa masuk Islam dengan kekerasan. Sebaliknya, Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang jauh lebih sunyi, lebih lambat, tapi justru lebih mengakar. Islam datang melalui perdagangan, pergaulan sosial, pendidikan, dan hubungan keluarga. Dan inilah yang membedakan Islam Nusantara dengan banyak wilayah lain. Sebelum Islam datang, Nusantara sudah memiliki peradaban yang sangat tua. Ada kerajaan Hindu-Buddha, tradisi spiritual lokal, sistem sosial yang mapan, budaya lisan dan simbolik yang kuat. Masyarakat Nusantara sudah terbiasa dengan nilai religius, tapa, laku spiritual, dan penghormatan pada guru. Artinya, Islam tidak datang ke tanah kosong. Islam datang ke masyarakat yang sudah berbudaya dan beriman dengan caranya sendiri. Maka, jika Islam datang dengan cara kasar, sangat mungkin akan ditolak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Islam diterima pelan-pelan dari pesisir ke pedalaman, dari rakyat ke elit. Tokoh utama dalam penyebaran Islam di Nusantara bukanlah jenderal perang. Mereka adalah pedagang muslim, ulama perantau, guru spiritual, ahli tasawuf. Banyak dari mereka berasal dari Yaman, Gujarat, Persia, Asia Selatan, dan wilayah sekitar Samudra Hindia. Mereka datang bukan membawa pasukan, tetapi membawa akhlak, ilmu, dan cara hidup. Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat melihat kejujuran mereka dalam berdagang, kesantunan mereka dalam berbicara, dan keteguhan mereka dalam beribadah. Perdagangan sebagai pintu awal. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara seperti Gresik, Demak, Aceh, Banten, dan Makassar menjadi titik awal masuknya Islam. Pedagang muslim tinggal cukup lama. Mereka bergaul dengan masyarakat setempat. Mereka menikah. Mereka membangun komunitas kecil. Dari komunitas inilah masjid kecil didirikan. Pengajian dimulai. Anak-anak diajari mengaji. Tidak ada target politik, tidak ada agenda kekuasaan. Yang ada hanyalah proses alami Islam tumbuh bersama masyarakat. Salah satu faktor terpenting yang sering dilupakan dalam sejarah Islam Nusantara adalah perkawinan. Banyak ulama dan pedagang muslim menikah dengan perempuan lokal, masuk ke dalam struktur sosial setempat, menjadi bagian dari masyarakat, bukan orang luar. Dari perkawinan inilah lahir generasi yang berbahasa lokal, memahami budaya setempat, tetapi berakidah Islam. Anak-anak mereka lah yang kelak menjadi ulama lokal, pemimpin pesantren, bahkan bangsawan muslim. Inilah sebabnya mengapa jalur nasab ulama Nusantara sering bertemu. Karena sejak awal, Islam berkembang lewat keluarga. Seiring bertambahnya muslim, muncul kebutuhan akan pendidikan agama. Awalnya sangat sederhana. Belajar mengaji di rumah, belajar sholat. Namun lambat laun, lahirlah lembaga pendidikan khas Nusantara, yang kelak kita kenal sebagai pesantren. Pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu, ia adalah pusat dakwah, pusat pembentukan karakter, pusat kaderisasi ulama. Disinilah murid tinggal bersama guru. Disinilah ilmu ditransmisikan. Dan disinilah hubungan guru-murid menjadi sangat kuat. Hubungan ini bukan sekadar akademik, ia bersifat spiritual, moral, dan sosial. Karena Islam datang lewat jalur damai, wajah Islam Nusantara pun menjadi khas. Islam tidak langsung menghapus budaya. Islam menyaring, mengarahkan, dan memberi makna baru. Tradisi yang bertentangan dengan tauhid ditinggalkan. Tradisi yang netral diberi ruh Islam. Tradisi yang baik dipertahankan. Inilah sebabnya Islam Nusantara terlihat akomodatif, tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dan dari sinilah muncul ulama-ulama yang tegas dalam akidah, tetapi lembut dalam dakwah.
Mengapa semua ini penting? Karena tanpa memahami cara Islam datang ke Nusantara, kita akan salah membaca sejarah setelahnya. Kita akan salah memahami Wali Songo, salah memahami pesantren, salah memahami Muhammadiyah, salah memahami Nahdlatul Ulama, padahal semuanya berdiri di atas fondasi yang sama, Islam yang tumbuh lewat ilmu, akhlak, dan jaringan manusia, bukan lewat paksaan, bukan lewat permusuhan. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, ingat satu hal penting ini. Islam di Nusantara sejak awal adalah Islam yang hidup bersama masyarakat. Bukan Islam yang datang untuk menguasai, tetapi Islam yang datang untuk membimbing. Dan dari tanah inilah akan lahir para ulama besar, yang nasab dan sanadnya kelak saling bertemu, membentuk satu jaringan panjang sejarah Islam Indonesia. Wali Songo bukan sebagai legenda, bukan sebagai cerita mistis, tetapi sebagai jaringan ulama nyata yang membentuk wajah Islam Nusantara. Ketika kita mendengar kata Wali Songo, yang sering muncul di benak kita adalah 9 nama, 9 tokoh, 9 wali. Nama-nama itu sering dihafalkan, sering diceritakan, namun ironisnya sering pula disederhanakan. Seolah-olah Wali Songo hanyalah 9 orang yang berdiri sendiri-sendiri, datang, berdakwah, lalu selesai. Padahal, jika kita melihatnya lebih dalam, Wali Songo bukan sekadar 9 individu. Wali Songo adalah sebuah jaringan. Dan memahami hal ini adalah kunci untuk memahami mengapa nasab ulama Nusantara saling bertemu, mengapa pesantren berkembang seperti sekarang, dan mengapa perbedaan jalan dakwah tidak pernah dimaksudkan untuk saling meniadakan. Mari kita mulai dari istilahnya. Kata wali dalam tradisi Islam berarti orang yang dekat dengan Allah, bukan karena kesaktian, tetapi karena ilmu, ketakwaan, dan pengabdian. Sementara kata Songo, dalam konteks Jawa, bisa berarti angka 9, tapi juga bisa bermakna simbolik, banyak, utama, atau pusat. Artinya, sejak awal, Wali Songo tidak harus dipahami secara matematis kaku. Yang lebih penting adalah fungsinya. Mereka adalah ulama-ulama utama yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam di Jawa. Salah satu kesalahpahaman besar adalah mengira bahwa ke-9 wali hidup dan berdakwah persis di waktu yang sama. Faktanya ada wali yang lebih tua, ada wali yang lebih muda, ada yang sempat bertemu langsung, ada yang hanya bertemu lewat murid dan jaringan keilmuan. Artinya, Wali Songo bukan satu angkatan tunggal, melainkan beberapa generasi ulama yang saling menyambung. Dan disinilah konsep jaringan menjadi sangat penting. Para wali tidak berdakwah secara acak. Mereka membagi wilayah, memahami karakter masyarakat, menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Ada wali yang kuat di pendidikan, kuat di politik dan pemerintahan, kuat di budaya dan seni, kuat di pesantren. Namun semuanya tetap berada dalam satu tujuan, menanamkan tauhid dan akhlak Islam. Perbedaan metode bukan tanda perpecahan, melainkan tanda kecerdasan dakwah. Salah satu warisan terbesar Wali Songo adalah pesantren. Pesantren bukan hanya tempat belajar. Ia adalah pusat kaderisasi, pusat transmisi ilmu, pusat pembentukan ulama lokal. Dari pesantren-pesantren inilah lahir murid, menantu, cucu, dan jaringan ulama baru. Seorang wali tidak bekerja sendirian. Ia membina murid. Murid itu kelak mendirikan pesantren baru. Lalu murid dari murid itu menyebar lagi. Inilah cara dakwah yang sangat efektif dan sangat berkelanjutan. Dalam tradisi ulama Nusantara, hubungan guru dan murid tidak berhenti di ruang belajar. Seringkali, murid yang paling dipercaya dinikahkan dengan keluarga guru atau menjadi penerus pesantren. Disinilah terjadi pertemuan antara sanad keilmuan dan nasab keluarga. Akibatnya, jalur ilmu dan jalur darah berjalan beriringan. Dan inilah salah satu alasan utama mengapa banyak ulama besar Nusantara ternyata masih memiliki hubungan nasab meskipun hidup di daerah dan zaman yang berbeda. Pernikahan pada masa Wali Songo bukan hanya urusan pribadi, ia adalah strategi dakwah, strategi sosial, strategi integrasi budaya. Banyak wali dan murid wali menikah dengan keluarga bangsawan masuk ke struktur kekuasaan lokal, mempengaruhi kebijakan tanpa kekerasan. Dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang tidak memusuhi Islam sebelumnya, tetapi tumbuh secara bertahap. Islam menjadi bagian dari masyarakat, bukan kekuatan asing. Wali Songo tidak datang untuk menghapus sejarah Jawa. Mereka tidak berkata, semua yang lama harus dimusnahkan. Yang mereka lakukan adalah mengislamkan makna, mengarahkan simbol, memperbaiki akidah. Budaya yang bertentangan dengan tauhid ditinggalkan. Budaya yang netral disesuaikan. Budaya yang baik dipertahankan. Inilah kecerdasan dakwah yang membuat Islam diterima luas. Beberapa abad setelah Wali Songo, lahirlah nama-nama besar yang kita kenal hari ini. Mereka bukan muncul tiba-tiba. Mereka adalah cucu-cucu murid, cicit-cicit menantu,
Generasi penerus pesantren, dari jaringan inilah kelak muncul Sunan Giri dan keturunannya, ulama-ulama Gresik, Demak, Kudus, hingga ulama pesantren abad ke-19 dan ke-20. Jalur inilah yang nantinya akan bersinggungan dengan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena jika kita memahami Wali Songo hanya sebagai legenda, kita akan kehilangan makna besarnya. Namun jika kita memahaminya sebagai jaringan ulama, kita akan mengerti bahwa perbedaan metode dakwah adalah hal wajar. Pertemuan nasab adalah konsekuensi alami, dan persatuan umat dibangun dari jaringan, bukan keseragaman. Wali Songo mewariskan keragaman dalam satu tujuan. Wali Songo bukan sekadar 9 nama di buku pelajaran. Mereka adalah pondasi dari jaringan panjang ulama Nusantara. Dari merekalah lahir pesantren, ulama, tradisi keilmuan, dan hubungan keluarga yang saling bersinggungan. Dan dari jaringan inilah, kita akan memahami pada bab berikutnya. Nah, mengapa jalur nasab ulama Nusantara seringkali bertemu, bahkan menyatu. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas satu pertanyaan yang sering menimbulkan rasa heran. Mengapa banyak ulama besar di Indonesia ternyata masih satu garis keluarga? Apakah ini kebetulan? Ataukah ada pola sejarah di baliknya? Jika kita menelusuri sejarah Islam di Nusantara dengan lebih teliti, kita akan menemukan satu fakta yang berulang kali muncul. Ulama besar. Yang satu, ternyata masih kerabat dengan ulama besar yang lain. Kiai di Jawa Timur ternyata memiliki jalur nasab yang bertemu dengan kiai di Jawa Tengah. Pendiri organisasi Islam yang terlihat berbeda jalan. Ternyata masih satu rumpun keluarga. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini kebetulan? Ataukah ada pola sejarah yang selama ini luput kita perhatikan? Sebagian orang melihat fakta ini dengan nada sinis. Kenapa ulama besar selalu dari keluarga tertentu? Apakah ini semacam elitisme? Atau warisan kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul jika kita melihat sejarah dengan kacamata modern. Namun, jika kita memakai kacamata sejarah sosial abad ke-14 sampai ke-19, jawabannya justru sangat sederhana dan logis. Nasab ulama sering bertemu karena Islam di Nusantara tumbuh lewat jaringan manusia, bukan lewat institusi negara. Pada masa awal Islam di Nusantara, jumlah ulama yang benar-benar memiliki ilmu mendalam sangat terbatas. Mereka adalah murid ulama Timur Tengah, pengembara ilmu, tokoh yang pernah belajar bertahun-tahun di tengah masyarakat yang luas. Ulama ini menjadi pusat rujukan. Konsekuensinya, murid datang dari berbagai daerah, hubungan sosial mereka sangat luas. Peran mereka bukan hanya guru, tapi juga pemimpin moral. Ketika jumlah tokoh inti sedikit dan perannya sangat besar, maka wajar jika garis keturunan mereka menjadi poros sejarah berikutnya. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan. Pesantren adalah sistem kaderisasi, sistem reproduksi keilmuan, sistem pembentukan kepemimpinan. Seorang santri tinggal lama bersama kiai menyerap ilmu, akhlak, dan cara berpikir, membangun kedekatan yang sangat personal. Ketika santri tersebut dianggap matang, ia diizinkan mengajar, dinikahkan, atau dikirim membuka pesantren baru. Disinilah jalur keilmuan dan jalur keluarga mulai menyatu. Dalam tradisi pesantren, perkawinan bukan sekadar urusan pribadi. Ia juga merupakan penyatuan visi dakwah, penguatan jaringan keulamaan, jaminan kesinambungan nilai. Seorang kiai cenderung menikahkan anaknya dengan santri kepercayaannya. Anak kiai dari sanad berbeda, keluarga yang sejalan secara keilmuan dan akhlak. Ini bukan nepotisme. Ini adalah mekanisme sosial zaman itu. Akibatnya dalam beberapa generasi, keluarga-keluarga ulama besar pasti saling bersinggungan. Berbeda dengan bangsawan feodal, ulama Nusantara sangat mobile. Mereka berpindah pesantren, hijrah membuka wilayah dakwah, menikah lintas daerah. Seorang kiai bisa lahir di Jawa Tengah, belajar di Jawa Timur, menikah di Madura, dan berdakwah di Sumatera. Mobilitas ini membuat jalur nasab ulama lintas geografis tidak terkurung satu wilayah. Maka wajar jika kiai dari daerah berbeda ternyata masih memiliki leluhur yang sama. Di kalangan pesantren, silsilah bukan sekadar catatan nama. Ia adalah penanda sanad moral, pengingat tanggung jawab, penghubung keilmuan. Mengetahui bahwa seseorang adalah keturunan ulama bukan berarti ia otomatis alim, namun itu berarti ia membawa amanah tradisi dan dituntut menjaga akhlak keluarga. Karena itu silsilah dicatat, diingat, dan diwariskan. Dan ketika silsilah-silsilah ini disandingkan, kita baru sadar, jalurnya sering bertemu. Mari kita lihat polanya, bukan detail nama. Satu guru besar, banyak murid, murid mendirikan pesantren, murid menikah, anak menjadi santri, cucu menjadi ulama. Setelah 6-10 generasi, pohon-pohon keluarga ini tidak mungkin berdiri terpisah. Mereka akan beririsan, bersilangan,
bahkan menyatu kembali. Ini adalah hukum sosial, bukan rekayasa. Penting ditegaskan, tidak semua ulama besar berasal dari keluarga ulama. Banyak kiai besar yang lahir dari keluarga biasa, bahkan miskin. Namun, ketika mereka menjadi ulama, keluarga merekalah yang kelak masuk ke dalam jaringan ini. Artinya, jaringan ulama selalu terbuka, tetapi mereka yang masuk harus siap memikul tanggung jawab keilmuan dan moral. Ketika kita memasuki abad ke-19 dan ke-20, kita mulai mengenal tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan banyak kiai besar lainnya. Mereka hidup di zaman modern, namun akar mereka masih tertanam kuat di jaringan ulama berabad-abad sebelumnya. Maka ketika nasab mereka ditelusuri, kita tidak sedang mencari sensasi, tetapi sedang melihat peta sejarah yang panjang. Masalah muncul ketika nasab dipakai untuk merasa lebih suci, merendahkan yang lain, atau membenarkan fanatisme. Padahal, dalam tradisi ulama, nasab justru menjadi pengingat kerendahan hati, bukan alat kesombongan. Semakin tinggi nasab, semakin berat tanggung jawab. Jalur nasab ulama Nusantara sering saling bertemu, bukan karena rekayasa, bukan karena elitisme, dan bukan karena kebetulan. Ia adalah hasil dari dakwah berbasis keluarga, pendidikan pesantren, mobilitas ulama, dan tradisi menjaga amanah ilmu. Dan dengan memahami ini, kita siap melangkah ke bab berikutnya, di mana kita akan melihat bagaimana jaringan panjang ini bermuara pada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita akan membahas satu tokoh yang sering disederhanakan hanya sebagai pembaru. Padahal ia adalah ulama pesantren, keturunan jaringan ulama Nusantara yang resah melihat kondisi umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika nama Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut hari ini, banyak orang langsung mengaitkannya dengan satu kata modern. Sebagian memujinya, sebagian mencurigainya, sebagian lagi menyederhanakannya. Padahal, jika kita benar-benar menelusuri hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah sekadar tokoh pembaru. Ia adalah seorang ulama pesantren, anak dari tradisi keilmuan Jawa, dan bagian dari jaringan panjang ulama Nusantara. Untuk memahami Muhammadiyah, kita harus lebih dulu memahami manusia bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis di lingkungan Kauman, Yogyakarta. Kauman bukan kampung biasa, ia adalah pusat ulama keraton, tempat para penghulu, kawasan religius yang sangat kuat. Sejak kecil, Darwis tumbuh dalam suasana pengajian, disiplin ibadah, tradisi keilmuan Islam. Ayahnya adalah seorang khatib dan penghulu, dan keluarganya dikenal sebagai keluarga ulama turun-temurun. Artinya Ahmad Dahlan bukan orang luar dari tradisi Islam Jawa, ia lahir dari jantungnya. Dalam tradisi silsilah yang banyak diyakini, Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sebagai keturunan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ini penting bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menunjukkan satu hal. Ahmad Dahlan bukan pemutus tradisi, ia adalah penerus dari dalam. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa ulama memikul amanah, bukan hanya ilmu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Seperti kebanyakan ulama pada zamannya, Ahmad Dahlan belajar Al-Quran, fikih, akhlak dan dasar-dasar ilmu agama. Metode belajarnya, sorogan, bandongan, halakoh, tidak ada catatan bahwa ia menolak tradisi pesantren. Justru sebaliknya, ia menguasainya dengan baik. Namun, kegelisahan mulai tumbuh. Ketika ia melihat kondisi umat di sekitarnya, Ahmad Dahlan melihat umat Islam tertinggal secara pendidikan, lemah secara ekonomi, pasif menghadapi penjajahan. Ia melihat banyak ritual berjalan, tetapi nilai Islam belum membentuk kehidupan sosial. Ini bukan kegelisahan intelektual semata, melainkan kegelisahan moral. Ia bertanya dalam diam, apakah Islam hanya berhenti di masjid? Ataukah Islam seharusnya hadir dalam kehidupan nyata? Seperti banyak ulama Nusantara, Ahmad Dahlan menempuh perjalanan ke Makkah. Di sana, ia belajar pada ulama internasional, bertemu Muslim dari berbagai bangsa, menyaksikan dinamika pemikiran Islam dunia. Namun yang paling penting, ia melihat bahwa Islam bisa berpadu dengan keteraturan, pendidikan, dan disiplin sosial. Ia tidak pulang sebagai orang yang anti tradisi, ia pulang sebagai ulama yang ingin membangunkan umatnya. Ketika kembali ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan tidak datang membawa vonis. Ia tidak berkata, ini salah, itu sesat. Yang ia bawa justru pertanyaan. Mengapa umat tertinggal? Mengapa pendidikan Islam tidak membumi? Mengapa amal sosial lemah? Ia mulai berdakwah, mengajar, dan berdialog. Namun pelan-pelan, cara berpikirnya mulai dianggap berbeda. Ahmad Dahlan mulai menekankan pemahaman Al-Quran, mendorong pendidikan yang terstruktur, mengaitkan ibadah dengan etika sosial. Sebagian orang merasa
Ini terlalu baru. Ini terlalu asing. Padahal yang ia lakukan adalah mengajak kembali ke esensi, bukan menolak tradisi secara membabi buta. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tujuannya sangat sederhana, memperbaiki pendidikan umat, memperkuat amal sosial, menghidupkan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Muhammadiyah bukan partai politik, bukan gerakan perlawanan bersenjata. Ia adalah gerakan tasydid, pembaruan cara beragama, bukan pembaruan agama itu sendiri. Salah satu ciri khas Ahmad Dahlan adalah penekanannya pada amal nyata. Baginya, iman harus melahirkan tindakan. Maka lahirlah sekolah, rumah sakit, panti asuhan, layanan sosial. Ini bukan westernisasi, ini adalah implementasi nilai Islam dalam konteks zaman. Setelah Muhammadiyah berkembang, muncul anggapan bahwa Ahmad Dahlan anti pesantren, anti tradisi, memusuhi ulama lain. Sejarah tidak mencatat itu. Yang ada adalah perbedaan pendekatan, perdebatan ilmiah, dialog antar ulama. Tidak ada catatan ia memusuhi Kiai Haji Hashim Asy'ari atau menganggap ulama pesantren sesat. Jika kita jujur membaca sejarah, Ahmad Dahlan adalah jembatan antara tradisi lama dan tantangan modern. Ia tidak memutus akar, tetapi menumbuhkan cabang baru. Dan cabang ini kelak akan hidup berdampingan dengan cabang lain yang juga tumbuh dari akar yang sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan sekadar modernis, ia adalah ulama yang resah, yang memilih bertindak daripada hanya mengeluh. Ia berdiri bukan untuk melawan ulama lain, tetapi untuk menjawab kebutuhan umat dan untuk memahami sepenuhnya hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita harus melihat sosok berikutnya, ulama besar yang sezaman dengannya. Berbeda pendekatan, namun satu akar keulamaan. Jika pada bab sebelumnya kita berbicara tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ulama yang resah melihat umat tertinggal, maka pada bab ini kita akan bertemu dengan sosok ulama lain yang kegelisahannya sama besar, tetapi jawabannya berbeda. Namanya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam banyak narasi populer, Kiai Haji Hashim Asy'ari sering digambarkan sebagai simbol tradisi, sebagai penjaga mazhab, sebagai benteng pesantren. Semua itu tidak salah. Namun jika kita berhenti di situ, kita justru gagal memahami kebesaran sosok ini, karena Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan ulama yang anti perubahan. Ia adalah ulama yang sangat selektif terhadap perubahan. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di lingkungan pesantren di Jawa Timur, dari keluarga kiai yang kuat tradisi keilmuannya. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kitab-kitab klasik, disiplin pesantren, adab terhadap guru, dan tradisi keilmuan Islam. Pesantren bukan sesuatu yang ia pelajari belakangan, pesantren adalah dunia tempat ia tumbuh. Dan dari sinilah karakter keilmuannya dibentuk, tenang, mendalam, dan sangat hati-hati. Dalam tradisi silsilah pesantren, Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai keturunan Sunan Giri atau Raden Paku, salah satu tokoh utama Wali Songo. Namun, seperti para ulama besar lainnya, nasab ini tidak pernah ia gunakan untuk menuntut penghormatan. Justru sebaliknya, nasab menjadi pengingat bahwa ilmu dan akhlak harus dijaga lebih ketat. Semakin tinggi silsilah, semakin besar tanggung jawab. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menempuh perjalanan panjang untuk menuntut ilmu ke Makkah. Di sana ia belajar pada ulama-ulama besar dunia Islam, mendalami fikih mazhab Syafi'i, memperkuat ilmu hadis, dan memperluas wawasan keislaman. Ini penting dicatat. Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan ulama lokal yang tertutup. Ia sangat mengetahui perkembangan pemikiran Islam internasional. Ia paham arus pembaruan, ia mengenal perbedaan pendapat. Namun justru karena itulah, ia menjadi sangat selektif. Salah satu kekuatan utama Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah penguasaannya terhadap ilmu hadis. Bagi beliau, agama tidak boleh dijalankan sembarangan. Semua harus punya dasar yang kuat. Karena itu, ia sangat berhati-hati terhadap penyederhanaan ajaran, pengambilan dalil yang serampangan, atau perubahan praktik tanpa pijakan ilmiah. Sikap ini sering disalahpahami sebagai sikap kaku, padahal yang ia jaga bukan kebiasaan, melainkan keilmuan. Sekembalinya ke tanah air, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini kelak menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terbesar di Nusantara. Tebu Ireng bukan hanya tempat mengaji, ia adalah pusat pengkaderan ulama, pusat penguatan mazhab, pusat pembentukan akhlak santri. Dari Tebu Ireng lahir banyak kiai besar yang kelak memimpin pesantren-pesantren lain. Kiai Haji Hashim Asy'ari hidup di zaman yang sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia melihat penjajahan Belanda, kemiskinan umat,
ketertinggalan pendidikan, dan tekanan modernitas. Namun, ia juga melihat bahaya lain, hilangnya tradisi keilmuan Islam. Jika pembaruan dilakukan tanpa kendali, maka kegelisahannya adalah bagaimana umat maju tanpa kehilangan pijakan keilmuannya. Bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari, mazhab bukanlah belenggu. Mazhab adalah hasil ijtihad ulama besar, panduan agar umat tidak serampangan, pagar agar agama tidak ditafsirkan seenaknya. Ia tidak menolak ijtihad. Ia menolak ijtihad tanpa kapasitas. Inilah prinsip penting yang sering disalahpahami hingga hari ini. Memasuki awal abad ke-20, perubahan besar terjadi di dunia Islam, terutama di Tanah Suci. Beberapa praktik keagamaan mazhab mulai dipersoalkan dan dibatasi. Hal ini menimbulkan kegelisahan besar di kalangan ulama Nusantara. Bukan karena mereka anti pembaruan, tetapi karena mereka khawatir tradisi mazhab yang telah menjaga umat berabad-abad akan hilang begitu saja. Dari sinilah muncul kebutuhan akan wadah ulama pesantren. Pada tahun 1926, lahirlah Nahdlatul Ulama. Tujuannya jelas, menjaga tradisi keilmuan Islam, mempertahankan mazhab, melindungi pesantren, dan membimbing umat secara kolektif. NU bukan reaksi emosional. NU lahir dari pertimbangan ilmiah dan sosial. Dan, yang penting dicatat, NU bukan didirikan untuk melawan Muhammadiyah. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Kiai Haji Hashim Asy'ari memusuhi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perbedaan mereka adalah metode, pendekatan, strategi dakwah, bukan perbedaan iman, bukan perbedaan tujuan. Mereka berdiri di akar keulamaan yang sama, hanya memilih cabang yang berbeda. Kiai Haji Hashim Asy'ari sering disebut penjaga tradisi, namun sesungguhnya ia juga pembaru. Dengan caranya sendiri, ia membarui sistem pesantren, penguatan organisasi ulama, kesadaran kolektif umat. Tanpa gaduh, tanpa jargon, tanpa retorika keras, Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan simbol masa lalu. Ia adalah fondasi masa depan yang berpijak kuat pada tradisi. Ia menjaga agar Islam di Nusantara tidak tercerabut dari akar keilmuannya, sambil tetap mampu menjawab tantangan zaman. Dan ketika kita memahami beliau, kita mulai melihat satu kebenaran besar. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir dari kegelisahan yang sama, oleh ulama-ulama yang saling mengenal dan berakar pada tradisi yang sama. Salah satu fakta paling menarik dalam sejarah Islam Nusantara adalah Makkah sebagai titik temu ulama Nusantara, bukan hanya sebagai tempat ibadah, bukan hanya sebagai lokasi haji atau umrah, tetapi sebagai ruang pendidikan, diskusi, dan jaringan sosial. Sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20, ulama Nusantara rutin mengunjungi Makkah. Mereka datang bukan sekadar ritual, tetapi membawa misi belajar, bertemu, dan membangun jaringan. Makkah memiliki peran unik. Pusat ilmu Islam internasional, titik pertemuan ulama dari berbagai belahan dunia, tempat kitab klasik diajarkan langsung oleh penghafal dan guru besar. Seorang ulama Nusantara di Makkah tidak sekadar belajar Al-Quran, ia mempelajari fikih mazhab Syafi'i dan Hanafi, hadis dan tafsir, tata cara organisasi pesantren, manajemen pendidikan, dan amal sosial. Disinilah mereka mulai memahami perspektif Islam global. Banyak ulama Nusantara yang dikenal berbeda jalan, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pernah berada di Makkah di masa yang berdekatan. Mereka belajar dari guru yang sama, menghadiri majelis yang sama, saling mengenal, bahkan menjadi teman diskusi. Namun, yang menarik, di Makkah, mereka tidak dibatasi oleh geografis atau politik lokal. Semua diikat oleh satu ikatan ilmu dan iman. Makkah juga menjadi tempat penguatan sanad keilmuan. Sanad bukan sekadar tradisi formal. Ini adalah jaminan bahwa ilmu diteruskan secara autentik. Disinilah para ulama Nusantara menegaskan otoritas keilmuan mereka, membentuk jaringan yang kelak akan saling bersinggungan di Indonesia, memastikan bahwa dakwah mereka tetap berakar pada ilmu yang sahih. Akibatnya, ketika kembali ke tanah air, ulama yang berbeda wilayah ternyata memiliki akar ilmu yang sama. Selain ilmu, Makkah juga menjadi ruang interaksi sosial. Banyak ulama Nusantara menikah dengan keturunan ulama Timur Tengah atau Jawa lainnya, memperkuat hubungan pesantren melalui pernikahan, membangun aliansi sosial yang akan mendukung dakwah. Ini menjelaskan mengapa beberapa tokoh besar Nusantara yang berbeda generasi dan lokasi ternyata masih saling bersaudara melalui nasab dan pernikahan. Makkah, dengan demikian, bukan sekadar kota suci, ia adalah inkubator jaringan ulama. Di Makkah, ulama Nusantara juga menghadapi beragam pemikiran Islam global. Ada yang menekankan purifikasi praktik, ada yang menekankan ijtihad baru, ada yang mempertahankan tradisi mazhab dengan ketat. Kiai Haji Ahmad Dahlan
dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka sama-sama menyerap ide-ide ini. Ahmad Dahlan menekankan perbaikan pendidikan dan amal sosial. Hashim Asy'ari menekankan ketelitian ilmu dan tradisi pesantren. Maka memungkinkan keduanya belajar dari sumber yang sama, namun memilih jalan yang berbeda sesuai konteks Nusantara. Setelah menuntut ilmu di Makkah, ulama Nusantara kembali dengan dua hal penting. 1. Ilmu dan legitimasi. Mereka kembali dengan sanad yang sahih, siap mendidik dan memimpin pesantren. 2. Jaringan sosial dan nasab. Mereka kembali dengan koneksi yang kelak akan mempertemukan jalur-gelur nasab dan murid-murid. Ini menjelaskan fenomena yang kita lihat di abad ke-19 sampai 20. Meskipun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pendekatan berbeda, kedua tokoh pendirinya tumbuh dari jaringan yang sama. Yang penting dicatat, di Makkah tidak ada konflik politik lokal, tidak ada persaingan organisasi, semua dikaitkan oleh cinta ilmu dan ibadah. Ini membentuk karakter ulama Nusantara, menghormati perbedaan metodologi, menghargai akhlak murid dan guru, siap berdialog bahkan dengan orang yang berbeda jalan. Ini menjadi landasan lahirnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perbedaan jalan dakwah bukan berarti permusuhan. Dari sini kita melihat pola yang jelas. Ulama Nusantara bersatu dalam ilmu, bersimpang dalam metode, tapi tetap satu akar. Dan dari sinilah kita siap melanjutkan bab berikutnya, yang akan membahas interaksi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di masa awal, serta bagaimana kedua organisasi ini muncul dari akar yang sama. Setelah kita menelusuri latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta titik temu mereka di Makkah, kita tiba pada bab yang sangat penting. Bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berinteraksi pada masa awal. Seringkali sejarah modern menampilkan keduanya seolah berlawanan. Padahal, jika kita membaca sejarah dengan hati-hati, hubungan mereka lebih kompleks daripada sekadar pertentangan. Pada awal abad ke-20, masyarakat Nusantara sedang menghadapi berbagai tantangan. 1. Pendudukan kolonial Belanda. Mereka mengatur sistem pendidikan, hukum, dan administrasi. Umat Islam merasa pendidikan agama tradisional kurang dihargai. 2. Penyebaran pemikiran baru. Gerakan tasydid dari Timur Tengah. Pemikiran modernisme Islam global. Tantangan terhadap praktik mazhab. 3. Kondisi sosial umat. Kurangnya pendidikan formal. Keterbelakangan ekonomi, minimnya layanan sosial. Dalam konteks ini, ulama merasa perlu bertindak, tetapi cara bertindak mereka berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah 1912 fokus pada pendidikan, sekolah Islam modern, sistematis, dan terstruktur, amal sosial, panti asuhan, rumah sakit, dan layanan masyarakat. Pembaruan praktik agama, membersihkan praktik yang dianggap bid'ah. Muhammadiyah mengedepankan rasionalitas, disiplin, dan implementasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bukan menentang tradisi, tetapi ingin memperbarui praktik yang sudah usang atau menyimpang. Sementara itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama 1926 menekankan pesantren dan mazhab mempertahankan tradisi Syafi'i dan hukum Islam klasik. Sanad dan otoritas keilmuan menjamin keaslian ajaran. Kolektivitas ulama mengorganisasi pesantren dan kiai agar umat tetap terarah. Nahdlatul Ulama bukan anti pembaruan, ia memperkenalkan pembaruan secara hati-hati, dengan menghormati tradisi keilmuan dan praktik pesantren. Pada masa awal berdirinya kedua organisasi, beberapa interaksi terjadi. 1. Dialog dan pertukaran pemikiran. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah bertemu di beberapa forum ulama. Mereka berdiskusi tentang pendidikan, dakwah, dan kondisi umat. 2. Pengakuan atas jalan masing-masing. Kedua tokoh memahami konteks masing-masing. Muhammadiyah membutuhkan reformasi pendidikan. Nahdlatul Ulama perlu menjaga tradisi pesantren. 3. Hubungan kekerabatan. Nasab dan jaringan keluarga ulama Nusantara membuat keduanya memiliki titik temu sosial. Keluarga, murid, atau santri yang sama sering terhubung ke kedua organisasi. Seiring waktu, muncul narasi bahwa Muhammadiyah menentang NU menolak Muhammadiyah. Padahal, sejarah awal menunjukkan perbedaan metode, bukan tujuan. Dialog lebih sering terjadi daripada konfrontasi. Kedua organisasi lahir dari kegelisahan yang sama terhadap umat. Mereka hanya memilih strategi berbeda. Muhammadiyah memperkenalkan sekolah formal dengan kurikulum modern, pengajaran ilmiah Al-Quran, hadis, dan sains. Sistem administrasi sekolah yang terstruktur. Nahdlatul Ulama tetap menjaga pesantren tradisional dengan pengajaran kitab kuning, metode sorogan, dan bandongan, penekanan pada moral, adab, dan disiplin pesantren. Kedua pendekatan saling melengkapi. Muhammadiyah memperluas akses pendidikan modern. Nahdlatul Ulama
memastikan fondasi keilmuan tradisional tetap terjaga, meski awalnya terlihat berbeda. Kegiatan sosial kadang bersinggungan. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan panti asuhan. Nahdlatul Ulama mengelola pendidikan dan kesejahteraan pesantren. Keduanya sama-sama melayani umat, dengan fokus yang berbeda, namun tujuan yang sama, kemaslahatan umat Islam. Sejarah awal hubungan Muhammadiyah dan NU mengajarkan beberapa hal penting. 1. Perbedaan metode, bukan permusuhan. Ada ruang untuk pluralitas jalan dakwah. 2. Tujuan sama, cara berbeda. Kedua organisasi lahir dari kegelisahan yang sama, membangun umat. 3. Dialog lebih penting daripada konfrontasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mencontohkan etika ulama dalam menghargai perbedaan. 4. Jaringan sosial dan nasab membantu stabilitas. Hubungan kekerabatan mencegah konflik terbuka di masa awal. Setelah memahami sejarah awal dan titik temu kedua organisasi, kita kini memasuki bab yang lebih analitis. Perbedaan strategi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan bagaimana perbedaan ini membentuk wajah Islam Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat pendidikan sebagai alat utama untuk meningkatkan kemampuan berpikir umat, membekali generasi muda dengan ilmu agama dan ilmu dunia, membentuk karakter disiplin dan rasional. Ciri khas pendidikan Muhammadiyah. 1. Sekolah formal, kurikulum sistematis, kombinasi ilmu agama dan sains, jam pelajaran terstruktur, berbeda dari pesantren tradisional. 2. Penggunaan metode modern, mengajar dengan buku, catatan dan evaluasi. Tidak hanya hafalan, tetapi pemahaman. 3. Tujuan sosial. Lulusannya diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pendidikan pesantren sebagai fondasi. Metode Sorogan, santri belajar langsung kepada guru satu persatu. Kitab kuning, kitab klasik fikih, tafsir dan hadis, penekanan adab dan akhlak. Tujuan Nahdlatul Ulama dalam pendidikan, menjaga keilmuan tradisional tetap hidup, membentuk ulama yang mampu memimpin umat, menguatkan pondasi iman melalui disiplin pesantren. Perbedaan strategi ini membawa dampak yang signifikan. 1. Pilihan pendidikan. Masyarakat bisa memilih sekolah modern Muhammadiyah atau pesantren Nahdlatul Ulama sesuai kebutuhan dan tradisi keluarga. 2. Pilihan pendekatan dakwah. Ada yang membutuhkan dakwah praktis dan modern, dan ada yang membutuhkan pengajaran mendalam dan berbasis tradisi. 3. Pelayanan sosial yang berlapis. Amal Muhammadiyah melayani masyarakat luas, amal Nahdlatul Ulama menjaga komunitas internal agar kuat dan berkelanjutan. Sejarah mencatat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari saling menghormati. Santri dan pengikut kedua organisasi terkadang belajar silang di pesantren atau sekolah. Dialog tetap terjadi meski strategi berbeda. Ini menegaskan satu prinsip penting. Perbedaan strategi bukan perbedaan tujuan. Perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengajarkan kita, 1. Pluralitas dalam praktik Islam itu alami. 2. Jalan berbeda bisa saling melengkapi. 2. Fokus pada tujuan, bukan metode. Keduanya menekankan kemaslahatan umat. 3. Dialog dan saling menghormati kunci harmonisasi. Konflik bukan hal yang tak terelakkan jika prinsip ini dijaga. 4. Pentingnya akar tradisi dan pembaruan. Tanpa akar tradisi, pembaruan bisa kehilangan pijakan. Tanpa pembaruan, tradisi bisa stagnan. Setelah memahami sejarah, akar, dan strategi kedua organisasi, kita tiba pada bab yang sangat relevan bagi konteks saat ini. Bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beradaptasi di era modern, dan pelajaran apa yang bisa diambil untuk generasi masa kini. Muhammadiyah modernisasi berkelanjutan. Muhammadiyah sejak awal menekankan reformasi. Maka di era modern, strategi mereka lebih adaptif. Sekolah dan universitas Muhammadiyah memanfaatkan teknologi. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sains, teknologi, matematika, pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Platform daring dan pembelajaran jarak jauh diperkenalkan. Menggunakan media sosial, televisi, dan internet untuk menyebarkan dakwah, menyasar generasi muda yang lebih digital, tetap menjaga esensi pesan, rasional, praktis, dan relevan. Nahdlatul Ulama tradisi yang fleksibel, NU yang lahir dari akar pesantren, menghadapi era modern dengan prinsip tradisi yang adaptif. Pesantren Nahdlatul Ulama kini menggabungkan kitab kuning dengan ilmu umum. Banyak pesantren mendirikan sekolah formal berbasis kurikulum nasional. Teknologi digunakan untuk mengelola administrasi dan memperluas akses belajar. Nahdlatul Ulama membangun jaringan nasional dan internasional, mengikuti Forum Global Islam dan pendidikan, tetap menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Keduanya menghadapi tantangan baru. 1. Globalisasi informasi. Umat mudah terpapar berbagai ide,
benar dan salah, membutuhkan edukasi kritis. 2. Krisis identitas generasi muda, kebingungan antara tradisi dan modernitas, kebutuhan pendekatan dakwah yang relevan. 3. Kompleksitas sosial politik, perbedaan ideologi politik, etnis, dan agama. Organisasi harus menjaga harmoni sambil tetap aktif. 4. Teknologi dan digitalisasi, mengubah cara belajar, berkomunikasi, dan berdakwah, membutuhkan kemampuan adaptasi cepat. Di era modern, sinergi keduanya semakin penting. Program pendidikan, Sekolah Muhammadiyah dan Pesantren Nahdlatul Ulama berbagi pengalaman, penanggulangan bencana, kedua organisasi bekerja sama di lapangan. Dialog antar umat, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sering menjadi mediator dalam konflik sosial. Bab ini mengajarkan kita beberapa prinsip penting. 1. Perbedaan adalah kekayaan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa metode berbeda bisa saling melengkapi. 2. Adaptasi adalah kunci kelangsungan. Tradisi tanpa adaptasi akan ketinggalan. Pembaruan tanpa akar akan kehilangan pijakan. 3. Pendidikan dan dakwah harus relevan. Umat modern membutuhkan ilmu agama dan ilmu dunia. Dakwah harus menyentuh realitas kehidupan. 4. Sinergi lebih penting daripada pertentangan. Dalam menghadapi tantangan global, kerjasama jauh lebih efektif daripada konflik. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tetap menjadi organisasi yang mempengaruhi pendidikan, sosial, dan dakwah di Indonesia. Mereka membentuk ekosistem Islam Nusantara yang lengkap. Tradisi Nahdlatul Ulama, pembaruan Muhammadiyah, sinergi untuk masyarakat. Contoh nyata, pendidikan modern berbasis pesantren, kolaborasi sosial, lintas organisasi, dialog intergenerasi untuk menjaga nilai-nilai Islam. Sejarah dua organisasi besar ini bukan sekadar cerita tentang institusi, ini adalah cerita tentang ulama Nusantara, tentang visi, perbedaan strategi, dan kegelisahan yang sama, membawa umat Islam ke kondisi lebih baik tanpa kehilangan akar tradisi. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir dari kegelisahan yang sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat umat membutuhkan pembaruan pendidikan dan praktik agama yang lebih rasional dan sistematis. Kiai Haji Hashim Asy'ari melihat umat membutuhkan penjagaan tradisi, pesantren, dan sanad, agar tidak kehilangan pijakan keilmuan. Mereka bertemu di akar yang sama, silsilah ulama Nusantara yang mengakar pada Wali Songo. Titik temu di Makkah, tempat pendidikan, dan jaringan ulama Nusantara saling bersinggungan. Namun, jalannya berbeda. Muhammadiyah menekankan modernisasi pendidikan dan dakwah. Nahdlatul Ulama menekankan pemeliharaan tradisi pesantren dan kolektivitas ulama. Jika kita rangkum strategi kedua organisasi, pendidikan, Muhammadiyah, sekolah formal, modern dan inklusif, Nahdlatul Ulama pesantren tradisional, mendalam, berbasis kitab, dakwah, Muhammadiyah, sistematis, praktis, media modern. Nahdlatul Ulama berbasis komunitas, tradisi, teladan ulama, amal sosial, Muhammadiyah, layanan publik, dan luas. Nahdlatul Ulama komunitas pesantren dan gotong royong. Meskipun berbeda, keduanya tetap bertujuan kemaslahatan umat. Perbedaan strategi justru menciptakan ekosistem Islam Nusantara yang lengkap. Sejarah menunjukkan bahwa kedua tokoh pendiri saling mengenal melalui jaringan ulama Nusantara dan Makkah. Nasab dan kekerabatan ulama memperkuat hubungan sosial dan intelektual. Masa awal hubungan organisasi ditandai lebih oleh dialog dan saling menghormati, bukan konflik. Kedua organisasi tetap relevan hingga kini. Muhammadiyah memanfaatkan teknologi, media, dan pendidikan modern untuk menjawab kebutuhan umat kontemporer. Nahdlatul Ulama memadukan tradisi pesantren dengan modernisasi, kurikulum, dan aktivitas sosial untuk menjaga relevansi di masyarakat. Dari sejarah, strategi, dan adaptasi Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, kita bisa menarik pelajaran penting. 1. Pluralitas adalah kekayaan. Perbedaan jalan tidak merusak persatuan, melainkan memperluas pilihan bagi umat. 2. Dialog dan saling menghormati adalah kunci. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mencontohkan etika ulama dalam menghargai perbedaan. 3. Pembaruan harus berbasis akar tradisi. Tradisi tanpa pembaruan bisa stagnan. Pembaruan tanpa akar tradisi bisa kehilangan pijakan. 4. Sinergi lebih efektif daripada konfrontasi. Dalam menghadapi tantangan global, kolaborasi jauh lebih berdaya daripada persaingan. Warisan yang ditinggalkan kedua ulama ini bukan hanya organisasi, tetapi metode berpikir, etika, dan prinsip keilmuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, inovasi, pendidikan, rasionalitas, dan layanan sosial modern. Kiai Haji Hashim Asy'ari tradisi, ketelitian ilmu, pesantren, dan kolektivitas. Kedua warisan ini saling melengkapi, membentuk fondasi Islam Nusantara yang unik, modern, tetapi berakar pada tradisi.
Berbeda tetapi saling menghormati, plural, tetapi bersatu dalam tujuan. Sejarah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengajarkan kita satu pesan penting. Perbedaan metode tidak menghalangi tujuan bersama. Dalam membangun umat, kita bisa menempuh jalur yang berbeda, tetapi tetap memiliki pijakan yang sama keilmuan, akhlak, dan kemaslahatan umat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah contoh nyata bahwa Islam Nusantara mampu menghargai tradisi, menjawab tantangan modernitas, membina pluralitas dalam harmoni. Dan bagi generasi masa kini, pelajaran ini tetap relevan. Perbedaan bukan untuk memecah, tetapi untuk memperkaya. Dengan ini, kita menutup perjalanan panjang memahami 1. Akar sejarah dan nasab ulama Nusantara. 2. Titik temu dan interaksi ulama di Makkah. 3. Strategi pendidikan, dakwah, dan amal sosial. 4. Hubungan historis Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. 5. Adaptasi dan relevansi di era modern. Sejarah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi panduan hidup bagi umat untuk menjaga tradisi, melakukan pembaruan, dan bekerja sama demi kemaslahatan bersama.